Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Artika, NIM 245821022. Saya merupakan guru pendidikan agama Islam di SMK Negeri 1 Kepahyang, sekaligus sebagai mahasiswa PPG Batch 2 dalam jabatan 2024 di LPTK IAIN Curug. Saya sedang melakukan PPL 1. Selamat menyaksikan. Siap, Bro. Latihan poin, Bro. Siap, Bro. Baik, kalau sudah siap, kita akan memulai pembelajaran pada hari ini dengan membaca doa bersama. Silakan kepada kepala kelas untuk diikuti. Berdoa mulai. Ampun ada? Rifani? Ada, Bun. Ewis ada? Iya. Lydia? Siapa yang sudah hadir hari ini? Ferli. Ferli kemana? Sakit. Cuma Ferli? Ya. Yang lain hadir ya? Hadir. Biasa anak sebelum kita Baik anak-anak, untuk meningkatkan rasa cinta tanah air, ada baiknya kita memulai pembelajaran pada ini dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya begini. Indonesia tanah airku, di mana
Oke, baik ya. Kita hari ini akan membahas materi tentang apa? Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ada yang bisa bantu membacakannya? Satu orang? Ya, boleh. Silakan. Nabila. Ada menggunakan media sosial. Tujuan pembelajaran: 1. Peserta didik dapat memahami bahwa ada menggunakan media sosial dalam Islam dapat memberi kehormatan bagi individu dan masyarakat. Yang kedua, kemudian dapat mengidentifikasi sikap menggunakan media sosial yang santun, saling menghormati, bertanggung jawab, semangat kebangsaan dan damai. Kalian diharapkan memiliki profil pelajar Pancasila dan pelajar rahmatan lil alamin. Yang pertama, nanti kalian bisa bertakwa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan bertakwa mulia. Kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri dan bernama kritis serta ada yang bisa menyampaikan apa yang sudah didapatkan pada materi minggu yang lalu tentang perkelahian pelajar, jelas ataupun narkoba. Ayo Anggun, boleh ya? Anggun silakan. Dibacakan apa saja sih yang menjadi penyebab. Kemarin kan kita sudah belajar penyebab perkelahian pelajar, kemudian akibatnya apa, kemudian solusinya bagaimana supaya kita tidak terlibat dalam perkelahian pelajar. Jadi perkelahian pelajar itu sangat dilarang oleh agama kita karena menyebabkan menyebabkan akibat yang berdampak dalam waktu yang panjang. Oke, tepuk tangan untuk baik. Untuk selanjutnya kalian tolong siapkan dulu handphone kalian masing-masing. Ada ya? Ya, silakan dibuka. Kemudian kalian ada kuis di sana, ada 5 soal kuis ya. Silakan kalian jawab. Silakan dijawab. Sudah dibuka? Handphonenya ada. Oke. Silakan dijawab dari soal nomor 1 sampai soal nomor 5 ya. Oke, sudah selesai? Sudah menjawab semua? Sudah ya? Ya, sudah. Kita lihat di sana ada siapa yang nilainya paling tinggi? Skornya tertinggi ada? Ada siapa? Oke. Ya. Oke ya? Oke, kasih aku. Kemudian yang kedua siapa? Putri. Oh ya, Putri ya? Nah, setelah kalian mengerjakan kuis tadi sebagai diagnosis awal, kita akan melihat sejauh mana pengetahuan kalian tentang penggunaan media sosial. Nah, apa yang kalian lakukan dengan semua media sosial yang kalian punya? Mencari informasi, mencari informasi dan wawasan baru. Yang lain? Kalian kan jurusan komunikasi visual kan? Ya. Ada sains bentuk produk ya? Ya. Pernah? Baik. Untuk selanjutnya, bisa akan nanya, pernahkah kalian melihat atau mengalami sesuatu yang tidak baik di media sosial tersebut? Pernah apa? Mengalami informasi yang salah. Mengalami menyebarkan atau mendapatkan nama? Mendapatkan informasi yang salah. Mendapatkan informasi yang salah. Oke, ada lagi yang lain?
yang tidak baik misalnya kan memposting sesuatu ternyata dihujat dengan hujat netizen. Karena media sosial adalah hal yang tidak bisa lepas lagi dari kehidupan kita sehari-hari. Karena dengan apapun kita dikit-dikit menggunakan media sosial. Kemudian mencari informasi langsung ke media sosial. Ya, Bunda bentuk menjadi 3 kelompok. Ya, 3 kelompok saja. Silakan membuat kelompok. Kemudian kita akan mengamati sebuah video. Ya, silakan kelompoknya 3 saja. Silakan dibentuk. Sudah ada kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 ya, Pak? Oke, kelompok 2, kelompok 3. Iya, mereka seperti ini karena perbuatan kamu. Kamu sadar ya? Oke, baik, itu tadi sudah kalian saksikan video tentang adab menggunakan media sosial yang baik, ya. Nah, dari video tadi apa yang kalian bisa simpulkan? Jangan mudah memposting sesuatu. Oke, jangan mudah memposting sesuatu. Yang lain ada? Jangan asal mengomentari. Jangan asal mengomentari itu. Karena di sisi lain ada juga dampak negatifnya. Nah, dampak negatif ini kadang-kadang disalahgunakan. Misalnya seperti hoax, ujaran kebencian, perkelahian, pornografi, radikalisme, terorisme dan lainnya. Baik, kita lanjutkan ya materinya. Sekarang kita melihat pengertian adab menggunakan media sosial seperti tadi. Ada yang bisa membacakan pengertian dari adab yang ada di apa? Siapa? Pengertian adab menggunakan media sosial. Secara bahasa, adab artinya adat istiadat. Ia menunjukkan suatu kebiasaan, etiket, pola perilaku yang ditiru dari orang-orang yang dianggap sebagai model. Secara istilah, adab adalah kebiasaan dan aturan tingkah laku praktis yang mempunyai muatan nilai baik yang diwariskan dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Maksud adab menggunakan media sosial adalah suatu sikap dan perilaku yang harus dikedepankan ketika berinteraksi dengan orang lain ketika menggunakan media sosial. Ya. Baik, itu ya pengertian adab menggunakan media sosial. Di sini dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6. Ada yang bisa membacakannya? Satu ayat. Oleh orang-orang yang beriman, jika seseorang yang masih datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kalian tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Nah, jadi di dalam surat Al-Hujurat ini bahwasanya diceritakan bahwasanya kalau kita mendapat sebuah berita itu kita teliti terlebih dahulu. Jangan menyebarkan berita yang hoax, yang palsu, ya, gitu. Nah, kemudian di sini juga terdapat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, ini hadisnya dari Abu Al-Khair bahwa
Ia mendengar Abdullah bin Amr bin Alas, keduanya berkata, sesungguhnya seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, Muslim yang bagaimana yang paling baik? Beliau menjawab, yaitu seorang Muslim yang orang lain merasa aman dari gangguan lisan dan tangannya. Ada menggunakan media sosial yang sama, niat yang baik. Kedua, menjadi teman yang baik. Ketiga, memiliki fakta atau kebenaran informasi yang diterima. Keempat, mencatat mengalir hikmah atau kebaikan. Oke, sudah? Suara? Ya, sekarang dulu untuk suara. Menerapkan karakternya. Ya. Ya, kemudian menghindari update sampai berita berburuk kemudian yang ketiga hapus 100 di share. Kalau mau nge-share bagikan yang baik-baik saja, kira-kira ada manfaatnya, informasi lowongan kerja, informasi kuliah, seperti itu yang di terakhir itu ada hikmah ada kemudian kita tolong kayak Hikmah adab dalam bermedia sosial. Yang pertama, terhindar dari berita hoax. Dua, mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Tiga, orang lain merasa nyaman ketika melakukan silaturahmi di media sosial. Empat, terjalin hubungan yang harmonis dan dengan sesama. Lima, terhindar dari tindakan yang diskriminatif, utamanya menyangkut unsur sara. Ya. Itu hikmah. Kalau kita tidak melakukan hal-hal buruk, kita terhindar dari berita hoax. Berhubung kelompoknya sudah berbagi, tadi kita akan mengerjakan sebuah proyek, ya. Proyek kita nanti bolak-balikan di dalam KPD. Ya. Oke, hasil KPD-nya kita boleh buka dulu satu kelompok. Silakan buat dulu nama-nama kelompoknya masing-masing. Di sana kalian ada beberapa langkah yang harus dikerjakan. Ya. Yang pertama itu adalah langkah 1, kalian menganalisis dulu, dampak positif dan dampak negatif dari media sosial. Kemudian yang berikutnya penentuan topik project itu kalian nanti memilih, ya. Pilih salah satu atau benar tentukan saja. Yang satu itu untuk kelompok 1, jadi ada 3 kan. Kemudian yang kedua itu untuk kelompok 2 dan yang ketiga itu kelompok. Nah yang ketiga itu kalian mencari ayat-ayat yang kita ada pendidikan dan ya. Nanti buat videonya itu bentuknya TikTok, jadi kalian buat komunikasi boleh, silakan buat bentuknya itu boleh. Ini ada satu jadi hari aku bisa menyelesaikan satu video, intinya menjaga ujaran yang baik di media. Ya, cuma itu deh. Jadi kalian buat video kayak gitu, apa aja yang menjadi etika, apa aja yang menjadi menjaga ujaran yang baik itu apa aja tipsnya. Dibuat ya, dibuat kayak gitu. Boleh buat yang kayak misalkan tipsnya pulang ngomong boleh. Tapi itu mulai akan membuat proyek tipsnya boleh. Jadwal proyek kami itu kira-kira berapa kali buat videonya. Jadi direncanakan dulu proyek apa yang akan dibuat dari tema tersebut dalam bentuk video kan, dan video. Nah, misalkan hari pertama kami melakukan pengumpulan data, pengumpulan informasi. Hari keduanya kalian kerjakan apa? Misalkan kami memberi
video durasinya tidak boleh lebih dari cukup pendek saja 1 menit atau paling banyak 30 detik cukup kan. Misalkan di bentuk ini buat video kan, video cuma tips baik, karena waktu diskusi sudah habis ya. Sekarang kita akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian masing-masing. Kelompok 3 ke 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan langkah-langkah strategi kami. Yang pertama, tema kami tentang etika berbagi informasi pribadi di medsos. Dalam membuat proyek ini, kami membutuhkan waktu 2 hari. Hari pertama, yang akan kami lakukan adalah mencari dampak positif dan negatif dalam media sosial. Setelah video tersebut jadi, kami akan posting di semua media sosial kami, dan kami harap kalian bisa komen dan subscribe video kami. Jadi langkah-langkah proyek kami. Mengakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok 3. Kita kasih Baiklah, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu rencana produk yang akan dibuat. Ya, kami membuat video ini selama 2 hari, yaitu hari pertama mencari referensi atau ide. Hari kedua mempersiapkan alat untuk teks video seperti kamera, tripod, dan lain-lainnya. Mengedit video, mengupload video ke media sosial TikTok. ya. Untuk selanjutnya kita akan menyimpulkan materi pembelajaran kita hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan apa yang kalian dapatkan tentang adat menggunakan media sosial. Ada yang bisa? Salah satu boleh dijawab satu orang. Dari bercanda, mendapatkan kepercayaan dari orang lain merasa nyaman ketika melakukan silaturahmi di media sosial, terjalin hubungan yang harmonis dengan sesama, terhindar dari tindakan yang diskriminatif, utamanya menyangkut unsur anak. Iya, tepat sekali yang sudah dijawab oleh Ibu. Nah, itulah tadi anak-anak materi yang sudah kita bahas pada hari ini. Semoga nanti kalian bisa melakukannya dalam kehidupan hari. Oke, selanjutnya ini ada tes formatif, tes akhir. Jadi kita akan bagikan materi untuk kalian semua dan silakan dikerjakan. Ya. Ya, pada penggunaan media sosial itu sendiri digunakan dengan baik dan benar. Mungkin itu saja materi darinya pada hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja teman pada hari ini. Silakan setelah memimpin bacaan doa setelah belajar. Berdoa mulai. Risa pada rendah. Assalamualaikum warahmatullahi